kita semuanya berdiri. Mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Ya, semuanya berdiri yuk. Ya mas, yang belakang ayo berdiri. Kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Sebelum kita lanjutkan, dulu kita pernah belajar tentang infak. Kita mengulangi materi yang kemarin kita sudah belajar tentang pengertian infak, ya kan? Ada yang masih ingat makna infak secara bahasa apa? Infak berasal dari bahasa Arab yaitu nafkah. Ya, infak berasal dari bahasa Arab yaitu nafkah yang artinya Membelanjakan. membelanjakan. Kemudian infak secara istilah apa? Menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah yang diridhoi. Jadi kita masih ingat bahwa infak itu ada dua makna, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang selanjutnya, yaitu yang kita sebut dengan ketentuan infak. Nah, ini ketentuan infak ya. Jadi sebelum Ustaz lanjutkan, ada satu motivasi gini. Dulu itu ada sebuah cerita Rasulullah SAW itu setiap hari memberikan hartanya kepada orang tua buta, orang kakek buta di dalam pasar. Setiap hari menyantuni, setiap hari memberikan. Nah, ini adalah bentuk kepedulian Rasul kepada orang lain. Ketika itu, coba bayangkan, yang diberi makan itu adalah kakek buta yang malah menghina Rasulullah SAW. Tapi Rasul tidak memberhentikan amal baiknya. Rasul tidak terus terang karena dia dihina, dia dipuji, kemudian dia hentikan perbuatan baiknya. Tapi Rasul tetap lanjutkan sampai beliau meninggal. Ketika beliau meninggal, diteruskanlah oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq ingin agar supaya apa yang dia lakukan itu selalu mencontoh Rasul. Ternyata setelah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang itu merasa heran. Karena apa? Beda dengan orang yang sebelumnya. Ini kok beda orang yang memberikan makan saya tiap pagi. Akhirnya ditanya, wahai fulan, kamu siapa? Saya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian
Dan Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad adalah orang yang setiap pagi memberikan makan bapak, setiap pagi yang menyuapi bapak. Masa? Iya betul. Kenapa? Setiap saya hina, setiap saya cemooh, tidak pernah marah. Bicara bagaimana? Itulah baiknya sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu terbuka dan masuk Islam. Maka dari itu kebaikan itu jangan sampai kita henti karena ada celaan dari orang lain. Maka kita sebagai seorang muslim itu harus menanamkan jiwa sabar, jiwa disiplin, jiwa tanggung jawab, sehingga kita menjadi seorang muslim yang baik. Kemudian tujuan dalam pembelajaran ini, ketentuan infak itu nanti adalah kita tahu infak itu bentuknya infak wajib atau infak sunnah atau infak mubah. Jadi infak itu ada macam hukumnya. Jangan sampai nanti kita keliru. Yang wajib kita tinggalkan, yang sunnah maka kita lakukan. Jangan sampai lebih-lebih ada infak haram malah kita lakukan. Dengan lain tujuannya agar kita tahu mana saja di infak haram itu, mana saja di infak sunnah itu, mana saja di infak wajib itu. Kemudian hikmahnya adalah ketika kita tahu hukum-hukum infak, kita tidak akan keliru dalam membelanjakan. Anak-anak, coba dilihat ini kira-kira gambar apa? Donasi. Gambar donasi untuk siapa? Nenek Asia. Nenek. Ini kalau kita kategorikan nanti kira-kira infak yang mana? Wajib, sunnah, mubah atau haram? Sunnah, wajib? Dia dijawab enggak? Usah takut. Salah itu tidak dosa dalam pembelajaran seperti ini ya. Sunnah atau wajib? Sunnah. Sekarang dilihat lagi. Ini gambar apa? Pembangunan masjid. Kita punya uang sumbangan untuk pembangunan masjid, termasuk infak sunnah, wajib atau mubah atau haram? Sunnah. Yakin? Yakin tidak? Yakin. Lanjut. Kita masuk lagi, ini ada gambar. Ini adalah pembangunan jalan umum. Ini kira-kira masuk infak apa? Sunnah wajib? Nah, ya bagus. Lanjut lagi, ini ada pembangunan WC umum. Sunnah wajib mubah? Yo, sunnah wajib mubah? Sunnah. Ini kelompok ini sunnah atau wajib? Nah, yang sini? Nah, betul. Yaitu membangun WC umum itu termasuk dari infak sunnah. Nih, yang terakhir. Nih, gambar apa nih? Mahar nikah. Sekarang pertanyaannya, mahar nikah itu masuk ke dalam infak sunnah, wajib, mubah atau haram? Wajib. Wajib? Nah, wajib. Jadi ini nanti yang akan kita bahas adalah tentang seputar hukum infak. Ya. Sebelumnya, Ustaz, ini ada pembahasan soal. Tolong dikerjakan sebisanya, nggak usah. Ya berdua ada apa-apa, satu berdua. Nih, di situ Ustaz tuliskan. Di situ ada infak wajib, infak sunnah, ada infak mubah dan haram. Kemudian di samping kanan itu ada contoh-contoh infaknya. Nah, sekarang kalian taruh contoh yang ada di kanan itu, kalian taruh bagian kiri termasuk dari infak yang mana. Boleh dikerjakan sekarang.
Yo dicoba dipasangkan antara kelompok kiri dan kanan itu ditulis. Jadi yang masuk infak wajib itu yang mana ditulis. Kemudian yang masuk infak sunnah contohnya yang mana ditulis. Jadi bagaimana kalian bisa memahami ataupun punya pengertian apa yang kalian dapatkan. Sudah? Ya, sudah. Ini kita ambil kembali. Nanti per kelompok kita kasih anak-anak. Hari ini kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu macam-macam hukum infak. Coba kelompok sini dibaca. Infak wajib. Yang sini infak sunnah. Infak mubah. Infak haram. Infak haram hukumnya haram untuk mengeluarkannya. Jadi kalau kita bahas tentang macam-macam hukum infak itu ada berapa anak? Ada 4. 1 infak wajib, 2 infak sunnah, 3 infak mubah, 4 infak haram. Jadi kita nanti tahu kira-kira yang masuk infak wajib itu apa, masuk infak sunnah itu apa, infak mubah itu apa, haram itu apa, kita tahu. Dan ini kita akan jelaskan. Yang pertama adalah infak wajib. Infak wajib contohnya adalah 1 membayar zakat. Kapan kita biasanya membayar zakat? Sehari sebelum Idul Fitri. Berapa besaran zakat yang dikeluarkan? 2,5 kilogram. Siapa yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat? Umat Islam semuanya, enggak hanya belum sudah balik, tapi anak baru lahir pun wajib membayar zakat. Jadi ingatnya ya, membayar zakat itu termasuk infak wajib. Kemudian yang kedua, membayar mahar pengantin. Ini wajib. Jangan-jangan kalian nggak tahu ilmunya, nanti kalau pas nikah ngorok datang ke rumah mempelai putri tidak bawa mahar, nggak boleh. Mahar itu harus dibawakan apa? Termasuk infak wajib yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, menafkahi istri. Kalau sudah punya istri, punya anak, itu kalau memberikan uang kepada mereka wajib hukumnya infak, masuk infak wajib. Kemudian infak sunnah, dibaca juga yang kelompok sini yuk. Infak sunnah contohnya apa saja? Infak untuk perjuangan jalan Allah. Ya, infak untuk perjuangan jalan Allah. Yang kedua, infak untuk kepentingan umum. Yang ketiga, infak untuk menolong musibah. Sekarang pertanyaannya yang pertama, infak untuk perjuangan di jalan Allah itu contohnya apa? Macamnya ini kan masih global. Infak dalam rangka perjuangan Allah untuk di jalan Allah. Ya, sekarang contohnya rincikan lagi. Kalau ini kan infak untuk perjuangan jalan Allah masih banyak contohnya. Nah sekarang dispesifikasikan, dirinci kira-kira apa bentuknya. Mas Fatih bisa? Mas Akbar, infak yang dalam rangka untuk perjuangan jalan Allah. Sunnah ini kan bentuknya. Nah, di antaranya adalah 1 membangun masjid tadi, kemudian membangun jalan umum, membantu fakir miskin, membiayai sekolah dari anak-anak yang tidak mampu. Itu termasuk infak untuk perjuangan di jalan Allah. Kemudian untuk kepentingan umum, infak tapi dalam rangka kepentingan umum, membuat toilet umum, apalagi membangun jalan
Banyak ya. Ada bencana tsunami, tanah longsor, apalagi gempa, banjir, apalagi kebakaran. Banyak, ini banyak. Yang sunnah-sunnah itu ya. Nah, sunnah itu tadi kan dikatakan mengeluarkannya pun hukumnya sunnah. Ketika ada seperti itu, kita pas baru nggak punya uang, ya kita nggak infak, tidak mengapa, karena itu hukumnya baru sunnah. Tapi kalau yang pertama yang infak wajib, kayak membayar zakat, membayar mahar ke istri, mempelai putri, kemudian menafkahi istri, itu wajib hukumnya harus dikeluarkan. Sekarang yang ketiga dibaca kelompok ini, macam-macam dari infak mubah. Hadiah, hibah. Hadiah itu bentuknya apa? Yang mubah itu kan boleh saja, nggak ada penekanan. Kalau sunnah tadi kan dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak mengapa. Kalau yang mubah ini boleh saja, ditinggalkan boleh, dilakukan juga boleh. Yo, contohnya hadiah. Ulang tahun, ada temennya ulang tahun, dikasih hadiah boleh. Kemudian ada saudara kita yang bepergian, kemudian pulang-pulang bawa jajan, dikasihkan untuk hadiah juga boleh. Ataupun karena prestasinya baik anaknya, kemudian orang tua memberikan hadiah kepada anaknya. Yang kedua adalah hibah, pemberian berupa barang. Ada sepeda motor, tidak terlalu dipakai, dibahkan ke pondok pesantren. Ada mobil tidak terlalu dipakai di rumah, dibahkan ke TPI, sekolah umum dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yang paling penting itu adalah ini, infak haram. Infak haram itu hukumnya juga haram dalam mengeluarkannya. Contohnya apa infak haram? Yaitu non muslim, orang yang tidak beragama Islam, infak tapi tujuannya untuk apa? Agar syiar Islam itu tidak berjalan. Contohnya gini, Mas Dafa, tak kasih uang, tapi nanti jangan sholat ya. Nah, ini namanya infak haram. Non muslim yang memberikan infak tapi niatnya biar ajaran Islam itu tidak dijalankan. Ataupun ada orang kaya, non muslim mengumpulkan orang muda-muda di kampung. Mas, yuk ikut saya jajan. Tapi dipilihkan waktu-waktu tertentu, waktu maghrib sampai isya, dan anak-anak muda itu akhirnya nanti tidak sholat. Nah, ini namanya infak haram. Yang kedua, infak bukan karena Allah. Infak karena siapa berarti? Manusia. Ada nggak ini orang-orang yang seperti ini? Infak yang karena manusia. Banyak kan? Contohnya si Fulan didatangi panitia pembangunan masjid. Pak, ini ada sumbangan, Bapak bisa ngisi seikhlasnya. Kemudian orang itu ngasih 1 juta, ngomong sama panitianya, Mas, tolong nanti nama saya ditulis paling atas ya. Saya kan nyumbangin 1 juta. Saya ditulis paling atas, biar saya terkenal. Nah, ini nggak boleh. Jadi nggak boleh kita infak itu dalam rangka untuk mencari ridho manusia. Kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, anak-anak, kita sekarang bahas rukun infak. Coba dibaca bareng-bareng. Rukun infak, yuk 1, 2, 3. Memberi infak. Yang kedua, Menerima infak. 3, Menerima makan. 4. Penyerahan. Nah, jadi rukun infak itu ada berapa? Ah. 1, pemberi infak. 2, menerima infak. 3, barang yang dimakan. Kemudian 4, penyerahan. Nah, jadi rukun infak itu ada 4. Rukun itu apa artinya? Sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada, maka sesuatu itu tidak sempurna. Meja ini ada berapa rukun? Ada berapa kaki? Kalau hilang 1, sempurna ada? Kalau hilang 2? Kalau hilang 3? Nah, jadi rukun itu sesuatu yang harus ada. Kalau dia hilang maka tidak sempurna. Sekarang Ustaz tanya juga, kira-kira infak itu kan ada rukunnya, ada 4 ya kan? Kalau hilang 1,
Barangnya lebih-lebih ini barangnya. Sudah ngumpul semua, yang beri ada, yang diberi ada, tetapi barangnya tidak ada, tidak boleh. Yang ketiga, yang keempat, penyerahan atau tidak. Jadi infak itu mempunyai 4 rukun, yaitu 1 pemberi infak, 2 penerima infak, 3 barang yang diinfakkan, yang keempat ijab kabul atau peliharaan. Keempat-empatnya harus ada, ya. Nih, jadi semuanya harus lengkap dan sempurna. Kalau sudah, masuk yang ke selanjutnya. Nih, syarat infak. Yang pertama adalah syarat pemberi infak. Orang yang memberi infak itu harus ada syaratnya. 1, dibaca. Memberi apa yang berlebih. 2, Allah. 3, yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerima. Kemudian syarat orang yang diberi infak. 1, ada di dunia. Kemudian yang kedua, banyak dan siap jasmani. Nah, ini. Jadi orang yang memberi infak pun ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Memiliki harta yang berlebih. Kira-kira kalau ada orang yang kekurangan itu, bisa tidak dia jadi pemberi infak? Bisa, tapi kan nggak mungkin ya, jarang sekali. Kecuali orang punya hati yang bersih. Kalau dia punya apa saja, dia kasihkan kepada orang lain walaupun dirinya kekurangan. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Memberi itu harus ikhlas karena Allah, bukan karena hanya manusia pengen nyalon di kepala desa infaknya dibesarkan, pengen nyalon RT infaknya dibesarkan. Ini enggak namanya bukan ikhlas karena Allah. Yang ketiga ini penting, tidak menyebut-nyebut pemberian. Biasanya ada yang orang yang memberi kemudian sebut-sebut. Ada, mungkin contohnya Mas Dani. Mas Dani memberikan sumbangan apa nih? Masjidnya apa saja namanya? Kubah. Nah, kubah masjid. Setiap berjalan di situ, melihat masjid itu, sama teman-teman yang masih ngomong, Mas, nanti kalau sampai sini jangan lupa tengok ke kiri ya. Temannya ngomong, ada apa di kiri jalan? Dulu masjid itu kubahnya bagus ya. Oh iya bagus. Nah, itu saya yang beli, yang ngasih infak saya itu. Nah, ini nggak boleh menyebut-nyebut pemberian. Ataupun mungkin kita ngasih apa ya? Sama teman kita ngasih hadiah, kemudian kita ngomong-ngomong kado itu loh. Botol minum yang dibawa si fulan itu loh. Yang ngasih saya, bagus kan? Nah, ini nggak boleh menyebut-nyebut. Kemudian yang keempat, tidak boleh menyakiti orang yang menerima. Maksudnya gimana Mas Adis? Menyakiti orang yang menerima. Sudah dikasih infak tapi masih disakiti. Contohnya saya kasih ini pulpen, Mas Farid saya kasih pulpen, mau enggak? Kemudian ngomong, kamu itu loh kalau nggak saya kasih pulpen mungkin kamu nggak bisa sekolah. Kalau kamu nggak saya kasih pulpen mungkin kamu tidak jadi anak pintar. Nah, ini namanya ngasih. Ataupun kita ngasih apa saja, ngasih sesuatu kemudian kita sambil ngasih sambil menyakiti hati si penerimanya itu nggak boleh. Ngasih makanan, Mas, saya kasih makanan ya. Wah, kamu kalau nggak saya kasih makanan mungkin kelaparan hidupmu. Kamu dulu kalau nggak tak bantu sekolah, mungkin kamu sekarang hidupnya gelandangan di bawah sana. Ini nggak boleh ya. Jadi seperti itu. Nggak boleh menyakiti hati penerima. Kemudian syarat bagi yang diberi infak itu ada namanya ada di dunia ketika diberi. Jadi orang yang diberi itu harus wujudnya ada. Jadi apa? Nggak boleh janin yang masih ada di dalam kandungan dikasih saya infakkan untuk si A, tapi masih dalam janin kandungan nggak boleh. Harus wujudnya sudah ada di dunia. Yang kedua, balik dan sehat jasmani, sudah dewasa, sudah balik, sudah tahu baik dan buruk, dan yang terakhir ini penting, sehat jasmani dan rohani, bukan orang gila. Masa orang gila mau kasih infak? Nggak masuk nantinya, nggak masuk kriteria. Orang gila, orang apa namanya gila, kalian kasih infak sama saja nggak ada manfaatnya. Anak-anak, ini adalah pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita akan menegaskan kembali bahwa apa yang kita pelajari hari ini adalah satu, macam-macam hukum infak. Tadi ada berapa macam hukum infak? Ayo anak-anak, macam hukum infak tadi ada berapa? Ada 4. Apa
dilakukan oleh non-muslim dalam rangka menghalang-halangi syiar Islam dan infaknya seseorang yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rukun dari infak itu ada 4 tadi ya. 1. Pemberi infak, 2. Penerima infak, 3. Barang yang diinfakkan, 4. Penyerahan atau ijab kabul. Alhamdulillah pada siang ini kita sudah selesaikan materi ketentuan infak, hukum-hukumnya, kemudian syarat-syaratnya. Anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, tolong dirapikan lagi dulunya. Dirapikan. Sebelum Ustaz akhiri, Ustaz berpesan tetap jaga semangat kalian dalam belajar, jaga kerukunan, jaga ketertiban, selalu belajar karena belajar itu adalah satu langkah untuk kalian menjadi orang yang bijak